warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Fatih dengan NIM akhir 43. Saya dari Mekatronika kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian listrik, macam-macamnya secara definisi dan juga latihan soalnya. Pertama-tama dari isi materi, mulai dari definisi, jenis rangkaian, dan juga contoh soal. Di sini saya mengambil materi dari waktu saya karya akhir dulu waktu SMA, jadi saya mengutip materi dari sana, mulai dari rangkaian terlebih dahulu. Jadi rangkaian listrik merupakan suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi maksudnya di sini rangkaian listrik itu mengalir dari di mana supply power dari potensial tinggi itu eh, biasanya di bagian positif kemudian mengarah ke bagian negatif. Kemudian rangkaian listrik dapat digambarkan dalam bentuk diagram dengan simbol-simbol seperti pada gambar di samping ini. Di sini biasanya simbol-simbolnya itu seperti di sini menggambarkan supply power sebagai baterai ataupun supply supply yang lain. Jadi yang lebih panjang biasanya dilambangkan sebagai kutub positif dan yang pendek merupakan kutub negatif. Kemudian di sini juga ada terdapat lambang saklar, ini posisi off, dan ketika posisi on itu menyambung antara ujung sini dengan ujung sini. Kemudian pada rangkaian listrik sendiri itu dapat disusun menjadi 3 rangkaian sebenarnya. Tapi di sini saya cantumkan 2. Yang ketiga sendiri itu gabungan antara kedua ini. Jadi yang pertama itu rangkaian seri dan yang kedua itu rangkaian paralel. Rangkaian seri sendiri adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar. Jadi susunan rangkaian seri itu terlihat pada gambar berikut ini. Jadi sebagai contoh ini terdapat resistor. Dari resistor ini dirangkai sejajar sedemikian rupa, di mana kutub positif dan kutub negatif sumbernya saling saling terhubung, di mana antara salah satu resistor 1, 2, dengan 3 terhubung satu sama lain. Kemudian, pada rangkaian seri sendiri berlaku hal-hal seperti rangkaian tersebut, penjumlahan tegangan seluruh resistornya itu cukup dijumlahkan. Seperti pada rumus rangkaian seri ini, jadi cukup dijumlahkan antara resistor 1 dengan resistor 2 dan resistor 3 dan seterusnya. Kemudian pada rangkaian seri juga memiliki ciri di mana jika salah satu komponen dari rangkaian seri diputus, maka arus listrik akan berhenti. Nanti saya berikan contoh simulasinya. Kemudian di rangkaian kedua itu rangkaian paralel. Rangkaian paralel sendiri merupakan sebuah rangkaian yang komponennya disusun bertingkat. Jadi bertingkat di sini maksudnya bertingkat disusun sedemikian rupa antara kutub positif dengan kutub negatifnya itu diberikan masing-masing dari resistornya memiliki supply power yang berbeda. Jadi masing-masing memiliki kutub positif dan negatif. Kemudian pada rangkaian paralel sendiri itu kebalikan nilai tahannya berganti rangkaian sama dengan jumlah kebalikan nilai tahan seluruh resistor. Jadi pada rangkaian paralel dalam proses penjumlahan besar dari hambatan itu menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan rumus rangkaian paralel sama dengan seper R1 plus R2, seper R2 plus seper R3 dan seterusnya. Kemudian pada rangkaian paralel sendiri memiliki salah satu ciri sebagai berikut, yakni
Jika salah satu komponen pada rangkaian diputus, maka arus listrik masih dapat mengalir ke bagian yang tidak terputus. Nanti, jadi sebagai contoh, ketika di sini diberikan saklar dan saklar tersebut digunakan untuk memutus arus untuk yang mengalir pada resistor 3 ini, maka arus pada resistor 2 dan resistor 1 tidak akan terganggu karena ciri tersebut. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan resistor. Resistor adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggambar arus listrik pada suatu rangkaian. Jadi resistor sendiri itu berfungsi untuk menggambar di mana ketika kita menginginkan sebuah kondisi agar tidak adanya overcurrent yang tidak diinginkan, jadi kita menambahkan resistor sebagai penghambat untuk memperkecil nilai arus yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dalam resistor sendiri juga memiliki nilai masing-masing pada eh, dapat ditunjukkan pada bagian gelang gelang resistor tersebut. Sebagai contoh, di sini terdapat 4 pita gelang resistor dan 5 pita gelang resistor. Di sini saya mengambil contoh menggunakan warna hijau, merah, dan emas. Hijau di sini pada digit pertama menunjukkan angka 5, jadi di sini kita tuliskan angka 5. Kemudian pada bagian gelang kedua merupakan digit kedua, di sini gelang merah menunjukkan angka 2, jadi pada digit kedua kita tuliskan angka 2, dan pada gelang ketiga faktor pengali tersebut menunjukkan warna merah. Warna merah di sini menunjukkan 10 kuadrat, di mana 10 kuadrat merupakan menambahkan 0,2 di belakangnya. Jadi nilai tahan resistor pada gambar tersebut adalah sebesar 5.200 ohm atau 5,2 k ohm. Dan untuk toleransi sendiri plus minus 5% dikarenakan di sini terdapat pita menunjukkan warna emas. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan sedikit contoh-contoh komponen rangkaian rangkaian ini terdapat sebuah lampu. Di sini ada keterangannya ketika lampu berwarna abu-abu merupakan lampu mati dan ketika berwarna kuning lampu menyala dan kondisi saklar off dan saklar on. Di sini terdapat juga kabel dan baterai. Jadi pada rangkaian kali ini itu ada 3 rangkaian. Yang pertama itu seri, paralel, dan campuran. Di sini saya akan mulai dengan rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri tadi kan sebelumnya dipaparkan bahwa ketika salah satu eh, energi listriknya itu terputus, itu maka keseluruhan akan terputus. Jadi di sini saklar pada kondisi off, lampu tersebut tidak akan menyala. Ketika saya tekan pada kondisi on, kedua lampu akan menyala. Jadi seperti itu. Kemudian pada rangkaian paralel, paralel sendiri power supply-nya di sini kan tergambarkan dengan jelas, di mana ini saklar posisi off masing-masing, dan di sini arus listrik negatifnya terhenti pada lampu. Ketika saklar ini saya nyalakan, lampu kedua menyala, dan ketika saklar pertama saya nyalakan, saklar lampu pertama ini menyala. Dan seperti dijelaskan sebelumnya, di mana salah satu arus dimatikan atau diputus, maka arus yang lain tidak terganggu. Seperti berikut yang saya lakukan. Jadi di sini pada lampu kedua akan saya putus arusnya, dan di sini pada lampu pertama
lampu tetap menyala karena arusnya tidak terganggu, memiliki power supply tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah rangkaian campuran. Jadi rangkaian campuran sendiri itu merupakan rangkaian disusun secara seri dan juga paralel. Dan juga untuk menyalakan lampu masing-masing ini kita harus memastikan saklar seri ini harus posisi on. Sebagai contoh berikut saya lakukan. Jadi untuk ingin menyalakan lampu ketiga ini sebagai rangkaian seri, kita harus menyalakan saklar seri dan juga salah satu dari saklar paralel. Dan untuk menyalakan ketiga lampunya, kita harus memposisikan on pada setiap saklar. Dan untuk rangkaian campuran ini juga kita dapat memutus arus sekaligus hanya dengan saklar yang kita gunakan pada rangkaian seri. Jadi supply power terhenti pada saklar dan ketiga lampu tidak akan mendapatkan power supply meskipun saklar paralel dalam kondisi on. Kemudian yang terakhir untuk contoh soal. Contoh soal sendiri saya mulai dari rangkaian seri terlebih dahulu. Jadi di sini saya terdapat rangkaian seri di mana terdapat ketiga resistor. Resistor tersebut menunjukkan pada R1 ini menunjukkan angka 4 ohm dan pada resistor kedua menunjukkan angka 2 ohm dan resistor ketiga menunjukkan angka 4 ohm. Jadi pada ketiga resistor tersebut kita cukup menambahkan masing-masing dengan rumus R1 plus R2 dan seterusnya. Jadi di sini kita hanya menambahkan antara 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 4. Jadi kita menemukan hasilnya 10 ohm. Kemudian yang kedua terdapat rangkaian paralel di mana R1 di sini menunjukkan nilai besar nilai 6 ohm, kemudian R2 3 ohm dan R3 2 ohm. Jadi pada rangkaian paralel sendiri sebagai rumus yang sebelumnya digunakan itu merupakan rumus seper RP sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3. Jadi di sini R1-nya 6, kita masukkan seper 6, seper 3, dan seper 2. Dan untuk menjumlahkan ini kita harus menyamakan penyebutnya. Kita menggunakan penyebut 6, jadi seper 6, 2 per 6, dan 3 per 6. Lalu kita jumlahkan semua menjadi 6 per 6 atau 1 ohm. Kemudian pada rangkaian yang ketiga, yakni rangkaian campuran antara seri dan paralel, umumnya kita menggunakan perhitungan yang paralel terlebih dahulu, di mana pada R1 di paralel menunjukkan besar nilai 3, dan R2 pada paralel menunjukkan besar nilai 6. Di sini kita hitung terlebih dahulu sepertiga ditambah seperenam, kita samakan penyebutnya menjadi 2 per 6 dan seper 6 sama dengan 3 per 6. Kita balik menjadi 6 per 3 dan ketemu pada besar nilai resistor pada paralel adalah 2 ohm. Kemudian untuk R totalnya kita menjumlahkan dengan R serinya. R seri di sini adalah 2 ohm. Jadi di sini kita jumlahkan 2 ohm dengan 2 ohm sama dengan 4 ohm. Jadi demikian
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, bila ada salah kata maupun ucapan yang telah saya berlakukan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.